Priyanka Nick Jonas menikah dalam adat Kristen dan Hindu 2018 lalu. Duanya menjadi pasangan favorit di dua industri Hollywood dan Bollywood. Rasa tak sabar penggemar mereka agar memiliki momongan kini terkabulkan pada tanggal 22 Januari tengah malam. Priyanka Nick melahirkan bayi pertama mereka melalui surrogasi atau ibu pengganti. Menurut kabar dari orang terdekat Priyanka, Mira Chopra, jenis kelamin bayi itu adalah perempuan. Kata Mira, Priyanka memang inginkan banyak anak. Dia akan menjadi ibu super untuk anak perempuannya itu. Tapi nih selama berita itu heboh di internet, banyak beredar foto-foto Priyanka Nick sedang menggendong bayi yang dikabarkan bayinya. Semua foto itu salah ya teman-teman. Itu bukan anak Priyanka dan Nick. Foto anak yang bersama Nick ini adalah anak teman mereka Stacy dan Irfan. Sedangkan bayi yang digendong Priyanka ini adalah ponakannya dari sepupunya Divya Jyoti dan Nil Sarkian. Kami harap segera melihat bayi Priyanka Nick itu ya. Untuk pertama kalinya berita Anushka Virat viral dan mendapatkan dukungan oleh banyak warganet. Tumben-tumben ya, jadi alasan Anushka Virat viral kembali karena wajah anaknya untuk pertama kalinya bocor ke publik. Sebenarnya Anushka dan Virat benar-benar gak nyaman dengan foto anak mereka bocor dan viral. Untuk itu Anushka setelah viral foto wajah putrinya ke internet, ia meminta mereka menghapusnya dan jangan menyebarkannya lebih luas lagi. Anushka mendapatkan dukungan dari para warganet. Mereka iba kepada Anushka dan Virat yang selama ini berusaha sekuat mungkin melindungi wajah Famika. Foto Famika itu pertama kali diambil oleh media Afrika dan juga dipublikasikan di media India. Saat foto itu viral, ada yang mengatakan Taimur bakal kehilangan pamornya. Ada juga yang meminta Anushka melaporkan pelaku penyebar foto anaknya tersebut. Foto anak Anushka kalau kalian mau tahu, dia cantik dan terlihat seperti ayahnya. Maaf ya teman-teman, Mimin tutupin wajahnya. Berita tentang anak lain yang viral dalam sepekan datang dari Sushmita Sen. Sushmita dikabarkan telah mengadopsi anak ketiga yang berjenis kelamin laki-laki. Saat berita itu viral, Sushmita secepatnya mengklarifikasi bukan anak adopsinya, melainkan anak lelaki itu adalah anak angkatnya. Nah, Mimin baru searching di Google nih, ternyata anak angkat dan anak adopsi itu beda loh. Anak angkat itu anak keluarga atau anak orang lain yang disamakan dengan anak sendiri. Sementara anak adopsi, anak orang lain secara hukum disahkan menjadi anak yang mengadopsi. Anak adopsi bisa memakai nama belakang orang tua adopsinya, sementara anak angkat tidak demikian. Seperti Rini dan Alisha ini, mereka diadopsi dan diberi nama belakang Sen, yang mengartikan secara hukum mereka juga bisa mendapat warisan dari Sushmita. Sementara anak angkat Sushmita, Madius ini tetap menjadi anak ibunya. Nah, orang tua Madius ini adalah teman Sushmita gitu. Jadi berita itu nggak benar ya. Moni Roy cukup mengagetkan dengan berita pernikahannya dengan kekasihnya yang bahkan kita tidak kenal. Mereka menikah pada tanggal 27 Januari 2022. Tak banyak yang pernah diberitakan dari Moni Roy dan suaminya tersebut. Tapi sesuai jejak digital, mereka pertama kali terlihat bersama di tahun 2019. Pria bernama Suraj Nambiar ini bukan pria sembarangan loh. Ia berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya pengusaha kaya dan ibunya seorang penyanyi profesional dulunya. Suraj sendiri bekerja sebagai bankir investasi, juga kepala direktur pasar modal di Dubai. Nah, Moni dan Suraj pertama kali bertemu di Dubai katanya. Saat foto mereka liburan bersama viral, duanya mengkonfirmasi bukan kekasih. Moni sepertinya pintar bohong ya, tahu-tahunya mereka menikah saja nggak bilang-bilang. Semoga langgeng ya Moni. Kalian ada yang kangen gak nih dengan kembalinya Kareena dan Hrithik ke layar bersama? Nah, setelah 19 tahun tidak main bersama sejak 2003, ada kabar kalau Kareena Hrithik akan kembali main film. Menurut laporan Bollywood Live, Hrithik Kareena telah ditawari film bersama. Dilaporkan bahwa pembuat film terkenal telah mendekati Kareena Hrithik untuk sebuah film.
Film itu akan diproduksi di bawah label Jangli Pictures. Film tersebut dilaporkan berjudul Ulaj dan akan segera dibuat secepatnya. Wah, semoga mimpi ini terkabulkan ya teman-teman. Karina Ritik bagi penggemarnya sudah seperti Jodi Shahrukh Kajol katanya. Dari Kabikushi, Yaden, Musedosti Karoge hingga Meprem Kidiwanihun, meski beberapa film mereka gagal, peran mereka tetap berkesan selamanya. Nah, alasan mereka berhenti bekerja sama dulu, karena ada gosip yang bilang Karina memacari Ritik suami Susen. Karina bahkan menolak semua film yang datang setelah itu untuk menghindari rumor. Karena katanya, Karina tidak tertarik dengan suami orang. Sekarang sudah aman, semoga secepatnya kembali main film bersama ya. Ada rumor berat yang bilang kalau Salman dan Yulia ini sudah mengikat semacam komitmen layaknya orang bertunangan. Tak jarang ada yang bilang mereka juga sudah menikah diam-diam. Karena Yulia tidak hanya tinggal di India sudah 7 tahun lamanya, tapi juga dia tinggalnya di 2 rumah Salman Khan secara bergantian. Seperti misalnya wawancara terbaru ini, dia berada di apartemen Galaxy Salman. Nah, bicara mengenai interview Yulia di apartemen tersebut, Yulia berbicara kalau ia bisa berkarir akhirnya lepas dari bayang-bayang Salman. Yulia akui susah jadi aktris di India, tapi jadi penyanyi dia bisa sukses faktanya. Yulia sukses merilis single terbarunya Mechala tanpa campur tangan Salman Khan katanya. Lagu Mechala sudah ditonton sebanyak 28 juta kali dalam seminggu. Oh iya nih, tahu nggak sih? Si Timar soundtrack Rade dinyanyikan Yulia duet loh. Ternyata Yulia ini pandai nyanyi ya. Dan seperti biasanya, haters bilang itu tetap karena bantuan Salman seperti halnya Katrina. Kita tidak hanya bernostalgia nih dengan kabar Ritik Karina, ada juga kabar baru dari Amisha yang katanya ia tidak pernah berkelahi dengan Karina. Padahal kita semua tahu ya, pasca kesuksesan Amisha di Kahona Pyar Hai, Karina cemburu. Karena Karina adalah aktris utama film itu sebenarnya. Apalagi Karina memulainya dengan debut di tahun yang sama tapi film Karina itu gagal. Karena hal itu Karina bahkan menyebut Amisha aktris yang buruk. Karina juga bilang peran Amisha kecil banget di film itu. Setelah bertahun-tahun, Amisha baru mengkonfirmasi perihal omongan Karina tersebut. Kata Amisha, dia telah berbicara tentang saya. Tapi saya tidak tahu apakah itu buat-buatan media atau bukan. Saya nggak ada musuh, kata Amisha. Saya tidak berhak komentari orang yang saya tidak kenal, katanya. Amisha menegaskan ia dan Karina tidak bermusuhan. Ya juga sih kalau dilihat dari kedekatan Kapoor family ke Amisha ya. Amisha berharap ada satu film yang memasangkannya dengan Kareena Kapoor. Amisha akan hadir dengan Gadar 2 ya teman-teman. Terakhir kita ke info selatan, film terbaru Allu Arjun Pushpa yang rilis Desember kemarin. Dengan 300 crore lebih pendapatannya itu diklaim sebagai film hit blockbuster. Nah, ternyata film ini ditolak oleh beberapa aktor dan aktris loh. Mahesh Babu harusnya membintangi film ini. Tapi karena Mahesh Babu tidak mau memerankan peran negatif, ia menolak dengan mengatakan tidak tertarik. Kemudian peran Srivali bukan untuk Rashmika Mandana sebenarnya. Peran itu awalnya diberikan ke Samantha Ruth Prabu. Meski Samantha menolak, tapi ia setuju melakukan cameo lagu berjudul O Antafa. Tapi juga sebenarnya lagu itu disiapkan untuk Disha Patni. Pembuatnya siap untuk mengeluarkan uang banyak untuk mengontrak Disha, tapi Disha menolak tawaran itu karena berbagai alasan. Dan anehnya, mereka membuang Nora Fateh yang didekati sebelum Disha. Mereka membuang Nora karena minta bayaran mahal katanya. Itulah info rangkuman viral Bollywood minggu ini, tetap ikutin update-nya ya.